buang. Jadi kalau siang hari kekuatan yang paling besar bumi. Bumi kan menyerap, air menyimpan, matahari mengeluarkan, angin menyalurkan. Nah, tinggal kita bagaimana memanfaatkan energi alam itu sesuai dengan kebutuhan kita. Kan sudah berapa kali Mbak ngajak ke laut malam? Dua kali. Nah, pas ada plankton banyak sama jenengan? Enggak. Ada yang kemarin plankton. Bukan yang buahnya sekali, bukan? Yang waktu sama Bapak itu kan? Iya, sama Tono. Tono, ya itu dah. Pas. Oh, bukan. Yang sama Pak Pardi yang jutaan plankton, karena seluruh air full dengan cahaya plankton. Ya, waktu itu ketemu juga plankton. Iya. Plankton terus sampai jam berapa itu ada mendung yang ada di laut itu. Oke. Kemudian ada bintang jatuh banyak. Itu dah. Yang melihat bintang jatuh kan saya sama Bapak aja yang ada Bapak nggak lihat ya. Oke. Jadi ketika kita malam hari Pak Jero Mangku berada di air, maka kita mendapatkan energi air yang besar. Karena bumi ini kan mengeluarkan energi. Panas bumi keluar nih kalau malam. Oke. Seiring dengan panas surya yang diserap. Seiring dengan energi air yang ditampung, kan gitu. Maka kita mendapatkan. Jadi untuk mendapatkan energi air ya harus malam hari. Ini untuk tubuh kita ya, secara fisikly ya. Iya. Ini boleh dianalisa. Jadi karena air ini menyimpan energi, maka kita bisa mendapatkan energi besarnya ketika malam, saat kita berendam atau tidur di air dengan mengambang seperti itu. Jadi kalau untuk melepas ya tidak perlu malam, tapi kita harus siap makanan yang banyak. Karena kalau siang hari kita berendam pasti keluarnya lapar sekali karena kita terserap, ya kan? Jadi bumi daya serapnya paling dahsyat karena semua teredam oleh bumi, ya kan? Demikian pula air meredam panas bumi. Maka lautan ini menjadi selimut bumi. Kalau tidak ada lautan, tidak ada danau, tidak ada sungai, bisa bayangkan panas magma itu yang keluar setiap saat di gunung berapi, iya kan? Yang luber di Miami misalnya gitu kan, di Amerika Latin, di Hawaii kan, itu kan ada yang di Hawaii itu kan ada yang luber kelihatan, bisa dipakai untuk aneka handicraft dengan safety pengamanan baju, alat dan sebagainya yang tidak gampang cair oleh bubur magma itu kan. Nah, jadi dari situ kan wujud betapa panasnya magma dalam bumi, pusat bumi ini. Maka air laut, air danau, air sungai sebagai peredam, pendingin kan. Tetapi sebaliknya energi besar itu mengeluarkan air itu menjadi sumber air panas, ya, menjadi sumber belerang, menjadi aneka sumber gas karena mengeluarkan. Oke, itu bumi. Tetapi kalau siang daya serapnya besar sekali. Air terserap, udara terserap, hujan terserap, matahari terserap. Nah, pada malam itulah dikeluarkan energinya bersama air. Maka air mengeluarkan uap, menempel di rumput jadi embun. Yang tidak menempel langsung ke awan-awan jadi dari Sirius, Kalkulus, Romulus, ya kan, jadi aneka awan. Nanti awan-awan berhimpun disapa petir, jadilah hujan. Ada siklus of life, ekosistem yang luar biasa yang Tuhan hadirkan melengkapi kehidupan kita. Nah, jadi kita harus pintar bagaimana mengambil energi matahari, mengambil energi mata air, mengambil energi bumi, mengambil energi udara. Itu harus kita bijak. Jadi tidak sembarangan itu, tidak bisa digebyah-uyah. Oh,
Sinar matahari itu merusak api, jadi tidak. Jadi kita untuk apa dulu? Jadi penerapannya untuk apa, monggo. Kalau tidak tahu tanyalah. Kebetulan Bagong tahu. Tanya aku kalau memang belum tahu. Ya, insya Allah Bagong kasih jelasin. Karena Bagong sudah pakai. Bagong pakai energi alam bukan hanya sekarang loh. Dari kecil masih ada rekam jejaknya. Teman-teman kecil Bagong itu ajak lihat matahari, ajak rendam ke air kungkum, gitu kan. Diajak ke sawah, menikmati hutan, menikmati laut. Itu ada rekam jejaknya. Kalau gitu. Melepas energi negatif itu misalnya jam berapa itu biasanya? Ya jam berapa saja kalau melepas. Jam berapa aja. Intinya boleh pagi, boleh siang, boleh sore, boleh malam, kan gitu. Namanya melepas. Cuman kalau siang, sehabis pelepasan itu kita pasti lapar sekali, terkuras energi kita. Kalau malam kan sehabis kita itu berendam atau tidur mengambang di air berjam-jam kasarannya gitu kan, kita jadi kuat, seger. Makanya kita saat itu begadangan sampai pagi nggak terasa. Dan itu kan setiap saat, bahkan hampir tiap malam loh. Ini kan 5 hari terakhir, 7 hari terakhir ini kan Bakong begadangan terus, nemenin saudara-saudara kita yang pengen mendapatkan energi air. Bakong turun juga, iya kan? Bersyukur, berterima kasih gitu. Kalau siang, kalau ada yang memerlukan energi matahari untuk terapi mata, untuk pelepasan juga, di sini yang menyerapkan bumi juga. Makanya kalau berjemur itu harus berbaring, tidur ya. Tidak boleh berdiri, tidak boleh duduk, harus berbaring di atas tanah tanpa alas. Kalau pakai alas itu paling enggak kain yang terserap oleh bumi. Karena sifatnya di sini kita menerima energi matahari dan energi udara, terus yang jelek-jelek kita buang diserap bumi. Kalau kita alasin kita di atas tembok, di atas ubin nggak dapat. Pembuangannya nggak dapat, kita malah jadi sakit, itu persoalan. Makanya kalau berjemur itu harus berbaring. Paling enggak tengkurap 1 jam, telentang 1 jam. Kalau untuk penyembuhan harus di atas jam 10. Kalau untuk menjaga kesehatan di bawah jam 10. Nah kalau untuk terapi mata, untuk melihat matahari jam berapa saja nggak masalah. Saya jamin. Kan Bakong jadi awas matanya kan. Kan setiap saat Bakong terapi matahari. Boleh jam berapa? Jam 12 siang Bakong berani lihat matahari. Karena makin indah kita lihat. Gitu. Pertama kali silo penyesuaian nanti jadi warna sesuai dengan anugerah beliau. Kadang kuning, kadang ungu, kadang hijau, kadang biru. Kemudian kita ikutin tuh cahaya. Dan kalau kita berhenti dari situ dapat sesuatu di situ. Bayangkan coba. Bayangkan coba. Ketika kita ikutin cahaya itu berhenti di mana, kita dapat sesuatu. Kan di luar batas kemampuan kerapuan ragawi kita. Berarti kan anugerah beliau yang bekerja, bukan kita. Maka jangan mengandalkan diri kita. Andalkanlah Sang Pemberi napas yang ada di napas kita ini. Sekali lagi Bakong ke sana. Maka jangan main-main kita dengan napas kita. Jangan tidak ingat kita pada oksigen yang memelihara kita. Selalu Bakong tekankan ke sana. Intinya di situ. Makanya buat apa sih kita itu ada Greenpeace, ada penjaga lingkungan hidup, ada. Kalau tidak menyadari ini percuma. Nggak ngerti juga. Coba bersih-bersih aja semua dibabatin. Kan nggak ada esensinya. Tapi kalau setiap individu, setiap paham, setiap orang yang kita jumpai ini kita kasih kesadaran untuk berterima kasih pada oksigen, nggak ada yang merusak lingkungan. Makanya di tamblingan itu saya sarankan harus dipasang terima kasih O2. Bannernya jangan kata-kata yang mulu-mulu lah, terima kasih oksigen. Setiap sudut kita kasih itu terima kasih oksigen sudah memelihara napas kami. Cukup kan? Terima kasih daun-daun yang telah mengeluarkan oksigen. Terima kasih ranting-ranting dahan-dahan pohon-pohon yang telah menjaga oksigen. Terima kasih bumi, air, dan tanah, dan semua, dan matahari yang telah menjaga ekosistem ini dengan indah untuk hidup dan kehidupan kami. Iya kan? Ya untuk apa kita teriak-teriak tentang menjaga kelestarian lingkungan tapi tidak memahami esensinya? Ini sebetulnya.
Kalau esensinya ini dipegang, otomatis tuh dunia ini nyaman, damai, sejahtera, penuh ketentraman, tidak ada peperangan, tidak ada sengketa, tidak ada aneka yang negatif. Semua pasti wisdom, full peace, full love, ya kan? Makanya ada loving of love, gitu. Penuh langkah hidup dengan cinta, gitu. Hanya slogan doang nggak dijalankan. Ini tehnya nih diminum nih. Ini teh ramuan bakum. Nah, ya. Seger kan? Ya. Kebun kita kan menghasilkan teh yang luar biasa. Kebun kita